Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto dari Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka dengan INDN 008088708. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Di bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, Pengembangan Perpustakaan Digital, Media Teknologi, dan Karya Ilmiah. Pada mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi dengan kode PUS 4425 dengan SKS 3 membahas tentang dasar teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak, serta penerapannya dalam bidang perpustakaan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teknologi komunikasi dan informasi pada bidang perpustakaan. Mata kuliah ini memuat 9 pokok bahasan, antara lain dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, repositori, digitalisasi dokumen, pemanfaatan internet, e-resource, dan berbagi informasi. Pembelajaran menggunakan metode student center learning dengan mendorong mahasiswa untuk aktif dan memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran di Universitas Terbuka, termasuk mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, menggunakan tutorial online yang menggunakan Learning Management System Moodle. Tutorial online ini terdiri dari 8 sesi dengan setiap sesi berlangsung selama 2 minggu. Pada setiap sesi terdapat materi yang memuat modul pembelajaran, materi inisiasi yang berupa slide presentasi, materi pengayaan yang memuat materi terbaru dari setiap topik yang dapat berupa video ataupun media yang lainnya. Selain itu juga terdapat ruang diskusi yang dapat dimanfaatkan dosen dan mahasiswa untuk berkomunikasi. Selain itu juga terdapat latihan soal. Pada sesi ke-3, 5, dan 7 terdapat tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Selain tutorial online yang berjalan secara asinkronus, pembelajaran juga dilakukan secara sinkronus dengan menggunakan Microsoft Teams. Pembelajaran sinkronus di Universitas Terbuka sering disebut dengan tutorial webinar, selain adanya tutorial tatap muka. Dengan metode ini, dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan student engagement dalam pembelajaran jarak jauh. Seluruh mata kuliah telah dilengkapi dengan buku materi pokok atau PMP. Pada setiap PMP terdapat beberapa modul yang dapat diakses secara digital melalui ruang baca virtual atau RBV pada perpustakaan Universitas Terbuka. Selain mahasiswa yang dapat membaca secara digital, mahasiswa juga akan mendapatkan modul cetak sebelum pembelajaran dimulai. Modul tersebut dapat dipelajari sebelum pembelajaran dimulai. Modul juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran secara mandiri. Tugas diberikan memuat studi kasus sesuai dengan mata kuliah yang dipelajari. Seperti pada mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, tugas akan membahas berbagai perkembangan dan masalah yang muncul terhadap teknologi-teknologi baru, khususnya pada bidang perpustakaan. Selain nilai dalam tutorial online, penilaian mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi juga menggunakan ujian akhir semester yang berbobot 70% terhadap nilai akhir. Sedangkan tutorial online meliputi tugas, diskusi, dan kehadiran berbobot 30%. Berikut ini video pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial webinar mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi
pada sesi ini kita akan membahas khususnya mengenai e-resource ya. Jadi mungkin sebelumnya sudah memahami apa itu e-resource. Jadi di pertemuan ini diharapkan nanti setelah mengikuti pertemuan ini dari teman-teman semua dapat melakukan pengelolaan e-resource seperti itu ya. Baik, mungkin dari sini ada yang sudah memahami apa itu e-resource. Mungkin siapa yang sudah memahami e-resource, ada yang bisa memberi penjelasan atau contoh dari e-resource yang ada. Nah, di sini mungkin di situ ada Bu Rahmawati yang sudah hadir ya. Bu Rahmawati pustakawan ya di sekolah dasar ya. Ya, mungkin bisa diberi contoh apa itu e-resource, mungkin contoh salah satu atau dua gitu, contoh-contoh e-resource. Gak apa-apa, silakan. Nah, mungkin di perpustakaan sekolahnya itu kan sudah ada salah satu e-resource ya. Ini saya saya share screen ya, saya share screen. Ya, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang e-resource ya. Nanti ini salah satu mungkin bagian dari mata kuliah teknologi komunikasi dan informasi. Ya. Atau ada yang lain yang siapa yang ingin memberikan contoh mungkin terkait e-resource apa saja yang saat ini bisa kita gunakan. Contoh e-resource mungkin e-jurnal, Pak. Oh ya, bagus sekali. Salah satu e-resource itu adalah misalkan contohnya adalah e-jurnal atau jurnal elektronik ya. Betul sekali. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Siapa yang bisa memberikan contoh lain dari e-resource? E-book, Pak. E-book ya. Ya. Siapa tadi yang menjawab? Saya nggak kelihatan. Saya Dian, Pak. Baik. Oh ya, karena ini ada tiga itu jadi nggak kelihatan. Mungkin bisa nanti raise hand dulu ya biar kelihatan itu siapa yang menjawab. Betul sekali. Ada berbagai contoh berbagai jenis e-resource. Tadi salah satunya adalah jurnal elektronik atau e-jurnal. Nanti teman-teman semuanya akan memerlukannya pada saat terutama penulisan karya ilmiah, juga e-book ya. Saat ini sudah berkembang berbagai e-resource ya, ada buku. Sebenarnya selain itu juga konten-konten digital, audio, video ya. Itu sebenarnya juga termasuk e-resource. Jadi semua bahan pustaka digital ya itu dapat diklasifikasikan sebagai e-resource. Oke. Baik, oke kita lanjutkan. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung saja raise hand ya kalau ada yang mungkin belum paham ya. Oke, kalau dari untuk share screen saya sudah terlihat ya? Kalau sudah terlihat
Kalau sudah terlihat, oke ya, tadi ada yang menjawab di chat ya. Ada dokumen PDF ya. PDF bisa e-book, ada dalam bentuk PDF juga, betul sekali. Ya. Jadi kalau secara definisi resource itu semua bahan. Nah, ini saya desain aja biar terlihat jelas. Oke ya, singkat. Oke, kalau dari apa namanya definisi di sini saya maju ke slide. Resource itu semua koleksi atau bahan koleksi ya yang dapat diakses dari komputer atau kita bisa sebutnya secara yang berbentuk digital dari dapat diakses dari jarak jauh, misalkan dari remote dari komputer, dari apa namanya PC atau dari perangkat mobile seperti apa namanya HP ataupun tablet ya. Oke, terus ini e-resource ini sangat terkait erat ya dengan perpustakaan digital ya, karena perpustakaan digital sebagian besar kontennya itu digital semua kan ya. Jadi e-resource ini sangat erat sekali jika dikaitkan dengan perpustakaan digital ya. Selanjutnya apa saja yang termasuk dalam e-resource atau sumber daya elektronik ya. Di sini seperti tadi yang sudah apa namanya dijawab, ada jurnal elektronik ya, karena jurnal ini juga apa namanya dapat diakses dari apa namanya dari berbagai lokasi ya, selama kita terhubung dengan jaringan internet, karena untuk aksesnya menggunakan jaringan internet ya, dari mana saja ya, selama itu ada jaringan internetnya atau aksesnya. Terus ada buku elektronik, betul sekali tadi yang menjawab buku elektronik atau e-book ya. E-book di sini secara definisi buku elektronik yang terbit versi elektronik yang dapat diakses ya, atau diunduh ya. Ada perpustakaan yang bisa memberikan akses, hanya akses saja, ada yang bisa dapat mengunduh ya. Contoh buku elektronik itu ada dari e-library, ada dari EBSCO ya, EBSCO yang penerbit buku ya. Karena EBSCO itu dia selain menerbitkan buku juga dia menerbitkan artikel jurnal ya. Wiley, Springer, kalau yang dari Pusnas apa namanya? Yang sering mengakses di Pusnas buku elektronik namanya, ada yang tahu? Ada yang suka mengakses? Ya. Saat ini apa namanya? Perpustakaan Nasional itu kan sudah mempunyai e-library ya. E-library yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia ya, termasuk universitas terbuka juga sudah mengembangkan perpustakaan digitalnya. Nah, perpustakaan digital itu memuat buku-buku elektronik ya. Selain itu sebenarnya masih banyak yang lainnya, termasuk basis data, baik itu basis data naskah yang lengkap seperti di repository ya. Repository juga memuat apa namanya e-resource. Selain itu ada basis data pengindeks seperti Scopus, itu pengindeks jurnal ya. Terus ada basis data referensi, di situ misalkan yang memuat tentang biografi, kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Selain itu ada basis data statistik, ya, misalkan data statistik dari BPS, ya, data statistik dari IMF, World Bank dan yang lainnya. Terus ada gambar elektronik, ya, semua itu gambar maupun audio video, misalkan dari YouTube atau dari yang lainnya, misalkan dari Google foto dan sebagainya, itu sebenarnya juga termasuk dalam e-resource. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan?
Sepertinya sudah paham ya. Oke, nanti jika ada yang ditanyakan, bisa langsung saja. Nah, terus yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengelola resource itu? Resource itu kan bisa jadi kita dapatkan dari sumber-sumber yang apa namanya berbeda-beda. Misalkan kalau di dalam kita bisa mengambil mengunduh jurnal, artikel jurnal, biasanya kita simpan ke dalam mungkin penyimpanan lokal kita. Terus ada buku. Nah, buku terkadang juga juga kita dapat simpan digital ya, secara digital bisa PDF-nya. Terus data-data yang lainnya. Terus bagaimana untuk mengumpulkan semua data itu agar tertata rapi, gitu, misalnya. Itu ada yang sudah melakukannya, misalkan punya sumber bacaan berapa. Kalau yang di perpustakaan kan biasanya kita menggunakan library management system seperti SLIM ya, Senayan Library atau Enlist. Bagaimana kalau sumber-sumber resource itu dari sumber-sumber yang berbeda? Kan tidak bisa kita masukkan ke library management system, ya misalkan seperti dan sebagainya. Mungkin ada yang sudah tahu caranya, bagaimana cara mengelola atau agar dapat nantinya dapat dicari dengan mudah. Mungkin dikelompokkan berdasarkan katalogisasi, Pak. Dikelompokkan berdasarkan katalog. Nah, selanjutnya untuk penyimpanannya bagaimana cara menyimpannya? Misalkan e-resource dia kan bentuknya digital, gitu ya. Apakah hanya disimpan saja di dalam drive di penyimpanan komputer? Biasanya sih menggunakan software seperti Greenstone, contoh yang seperti yang semester ini yang Bapak ajarkan, saya ada di platform itu untuk install Greenstone juga. Oh ya, oke, baik. Ada yang menggunakan Greenstone ya, bagus sekali. Itu sebenarnya untuk bisa untuk repository juga, bagus sekali. Selanjutnya mungkin ada yang lain yang ingin menjawab mungkin. Ada yang disebut namanya reference manager atau reference manager ini bisa diartikan juga sebagai untuk manajemen resource, walaupun nanti dokumennya dapat juga digunakan untuk yang hard ya, tapi nanti metadatanya itu diinputkan ke dalam yang namanya ada reference manager. Reference manager itu fungsinya untuk apa sih? Ya, yang di sini pertama itu adalah menyimpan. Jadi e-resource kita itu bisa kita simpan ke dalam sebuah aplikasi ya, seperti teman-teman semua yang sudah mungkin mempunyai Android atau yang lainnya gitu ya, kan punya akun Google ya. Di situ ada kontak ya, ada kontak yang disimpan, memuat nama, nomor telepon, alamat dan sebagainya. Jadi kalau nanti teman-teman itu ganti handphone ya, ganti perangkat, itu kan kontak itu tidak akan hilang. Kontak itu akan tersimpan di dalam akun Google kita di kontak. Nanti bisa diimport, diekspor ke HP yang baru. Nah, begitu juga dengan reference manager ini. Reference manager ini juga dapat menyimpan dokumen-dokumen e-resource yang kita miliki. Nah, selain itu dan di sini karena menggunakan akun, datanya tersimpan secara cloud ya, di cloud. Nanti reference manager atau e-resource manager ini ada beberapa penyedia ya, nanti akan saya jelaskan ya. Terus dapat juga digunakan untuk menulis kutipan. Nanti teman-teman yang akan menulis karya ilmiah itu nanti akan dipermudah sekali dalam mulai dari pencarian dokumen, input datanya, sama kolaborasi. Kita bisa kolaborasi
referensi kita bisa kita share, kita bisa kasih note ya. Kalau biasanya kita baca-baca kan kita kasih kita highlight, kita kasih stabilo warna macam-macam ya, terus kita kasih catatan. Nah, nanti menggunakan reference manager ini kita juga bisa melakukannya, bahkan bisa kita remote. Aplikasi yang sering digunakan ini ada beberapa contoh, salah satunya adalah tiga contoh yang sering digunakan yang kita akan bahas. Mungkin nanti ada Zotero, terus EndNote dan Mendeley. Di sini ada yang sudah pernah mengenal makhluk-makhluk ini? Saya mengenal Mendeley, Pak. Ya, sudah biasa ya, sudah biasa menggunakannya. Pustaka sih, makanya saya agak kaget bisa untuk menyusun Aerosources, makanya saya tertarik ikut kelas ini. Oh ya, betul. Ya, nanti dokumen-dokumen itu nanti bisa kita simpan. Seperti kita membuat perpustakaan digital untuk secara personal. Tapi secara personal ini nanti bisa diakses juga sebenarnya untuk orang lain. Bahkan dokumen kita nanti bisa kita share. Ya. Sudah pernah menggunakan fitur share-nya, Pak Siko? Belum ya. Nanti mungkin secara detailnya sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa MOOCs ya. Kita sudah punya MOOCs untuk reference manager. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Oke. Nah, dari sini ada beberapa yang jika memilih reference manager ada beberapa yang bisa diperhatikan, ada yang berbayar dan ada yang free subscription ya. Misalkan kalau untuk EndNote ya, EndNote ini berbayar cukup mahal ya. Dia hanya dapat free 300 MB. Jadi di sini kita dalam reference manager itu kita bisa menyimpan dokumen kita, baik itu buku, artikel jurnal, undang-undang, terus dokumen yang lainnya itu kita bisa simpan juga seperti itu. Tapi di sini untuk yang EndNote itu versi yang kapasitas yang 2 GB ke atas itu sudah berbayar. Nah, kalau kita menggunakan Mendeley ataupun Zotero itu versi free. Bahkan di sini untuk Advisor Pack itu dapat 100 GB penyimpanan daringnya. Ya, di sini untuk kolaborator, jadi bisa berkolaborasi, misalkan dengan teman-teman yang lain buat misalkan penelitian bersama atau mengerjakan tugas dan sebagainya. Di sini bisa berkolaborasi, bisa 20 GB ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, di sini saya ada pertanyaan ini. Nah, di sini ada beberapa ini contoh gaya-gaya pengutipan ya. Di sini penulisan gaya pengutipan yang tepat itu yang mana? Coba yang bisa menjawab, yang nomor 1, 2, atau 3 ya, seperti ini. Yang ini dalam penulisan daftar pustakanya ya, ini dalam penulisan di body text-nya. Ada yang mau menjawab atau silakan di kolom chat ya. Ini buku ya, jenisnya buku ya. Hetty menjawab 1, nomor 1 yang benar. Ada yang lain yang mau menjawab atau sepakat dengan Hetty, nomor 1 yang tepat? Nah, Nur HS juga menjawab 1. Nggak ada yang mau menjawab yang lain nih sepertinya. Gimana? Kalau untuk gaya sih harusnya nomor 1 Pak, karena biasanya nomor dari 1, ya? tahun judul baru penerbitannya di mana. Oke, kebanyakan 1 ya. Oke, ini ada Windy, Muhammad Raihan, semua 1. Nggak ada yang mau jawab 2 ini. Nggak ada yang lain ini. Masih ada 2 pilihan. Kenapa hanya memilih 1? Nilo dari Bali juga ini, temannya Pak Siko ini ya. Nilo. Ya. Bu Rahmawati juga menjawab nomor 1. Gimana ini? Hanya 1 ini yang menjawab, hanya menjawab 1 yang benar? Ya, kalau di sini formatnya sih nama depan ya.
Ya, nama belakang, terus nama depannya disingkat, koma, penulis kedua, penulis ketiga, dalam tanda kurung 2010 itu tahun terbit, judul bukunya italik ya, terus alfa beta itu penerbit. Biasanya ada kota terbitnya dulu sih di sini ya. Di sini ada kota terbitnya. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah seperti ini. Jadi format nomor 1 itu menggunakan namanya di sini ada citation style atau gaya pengutipan. Dan yang sering diajarkan ya di sekolah-sekolah terutama SD belum ya. SMP SMA pembuatan daftar pustaka itu biasanya yang dikenalkan hanya namanya American Psychology Association. Ya. American Psychology Association itu adalah formatnya yang seperti ini. Ya. Ternyata di luar sana kalau kita kita lihat lebih dari 80 jenis pengutipan. Ada yang Chicago, Harvard, Vancouver, MLA itu Modern Language Association, ada Turabian, IEEE. Dan jawaban yang paling tepat adalah semua ini benar. Ya, tapi tergantung dari jenis pengutipan yang digunakan. Nah, secara detail nanti di sini saya sudah mempunyai 2 MOOCs dan sebuah buku. Nanti di sini ada untuk reference manager. Di sini MOOCs nanti dapat diakses di moocs.ut.ac.id. Reference manager untuk pengelola pustaka digital. Ya, jadi kalau nanti sudah mengikuti MOOCs ini, nanti akan dibahas secara lebih mendetail dan lebih fleksibel waktu aksesnya ya. Jika sudah melewati passing grade nanti ada uji kompetensinya akan mendapatkan sertifikat juga, termasuk di sini pengolahan jurnal ilmiah elektronik dengan OJS. Ini yang tertarik dengan tata kelola jurnal elektronik di sini menggunakan OJS. Di sini dapat mengikuti MOOCs yang ada di UT ya. Di sini sama juga jika nanti melewati passing grade juga akan mendapatkan sertifikat. Sedangkan untuk tambahan referensi di sini juga saya sudah mempunyai sebuah buku manajemen referensi ya. Dengan Mendeley versi 28 ya. Nanti di sini bisa diakses secara digital, sudah tersedia e-booknya, nanti bisa diakses di library. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin dari Pak Siko atau yang lainnya? Saya ada kuis. Ya. Nah kan, berikut ini fungsi dari reference manager yang paling tepat. Yang segitiga molar referensi, ada yang lingkaran mensitasi referensi dan menyusun daftar pustaka, membaca dan memberi anotasi yang biru, hijau atau kotak benar semua. Ternyata jawabannya benar semua ini kecuali yang satu ini ada satu orang. Oke, yang ini Pak Siko tetap nomor 1 ini, jawabannya benar semua. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Kesimpulan dari saya bahwa selama ini yang ada di mindset saya bahwa Mendeley itu hanya untuk membantu kita untuk dalam penulisan daftar pustaka, tetapi ternyata Mendeley bisa digunakan sebagai e-resources juga dan bisa di-share. Oke, sudah cukup ya. Mungkin dari sini saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya. Semoga nanti dapat bermanfaat, dapat melakukan manajemen e-resource salah satunya dengan Mendeley dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.